Ya, kita akan mulai. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan ya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merupakan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, ini penting ya. Menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini pada kelas pengajaran terakhir dalam pemuritan dan katekisasi ini. Kami tahu bahwa begitu banyak yang perlu kami pelajari lagi, dan juga kami serius di dalam memberikan hati kami dan hidup kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur jika kami bisa mengikuti sampai tuntas, dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan dibaptis, baik yang CD maupun baptis anak, dan semua orang tua yang mengikutinya. Kami tahu bahwa perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang kekal dan berlaku sampai kami bertemu dengan Engkau selama-lamanya. Dan berkatilah keluarga kami sehingga tidak ada yang terpisah. Semua anggota keluarga kami di dalam Tuhan, dalam janji Tuhan. Dan ini adalah satu sukacita yang besar, karena kami akan bertemu kembali selama-lamanya dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkatilah apa yang kami akan dengarkan, dan juga Engkau sendiri akan memiliki kami dan menjadikan kami serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, nah kita hari ini belajar yang terakhir tentang doktrin akhir zaman dan khususnya gereja ya. Nah, dalam pengertian Alkitab itu memiliki satu perbedaan antara Israel dan gereja, dalam arti bahwa Israel itu adalah dalam perjanjian lama melambangkan satu bangsa yang dipilih Tuhan, satu tanda petik, satu tabernakel ya, jadi satu persekutuan orang-orang yang percaya. Kalau kita sekarang disebut gereja, itu adalah bangsa Israel. Jadi yang bangsa lain tidak dipilih Tuhan, dan hanya bangsa Israel yang melalui Abraham dan Ishak dan Yakub menjadi bangsa yang akan dijadikan bangsa pilihan, bangsa yang berkenan pada Tuhan. Dalam perjalanannya, Israel itu menolak Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus dan menghujam Tuhan Yesus dengan banyak sekali seperti menghujamkan kata-katanya, menghujat dan menolak Tuhan serta menghukum Tuhan Yesus di kayu salib dan sampai mati sebagai orang yang dikutuk ya. Jadi Tuhan yang melepaskan segala kutukan dijadikan manusia yang dikutuk karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias ya. Dan ini penting sekali. Nah, bangsa Israel kemudian gagal dalam perjanjian itu dan diperbarui oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian yang baru. Itu perjanjian lama ya. Maka di dalam perjanjian baru itulah Yesus memberikan tubuhnya untuk dipecahkan dan mati di kayu salib dan bangkit di antara orang mati, dan dia bangkit di dalam kuasa kemuliaannya dan tidak mati lagi dan hidup yang kekal. Dan seluruh orang-orang percaya, baik yang Israel maupun yang bukan Israel, itu masuk dalam perjanjian yang baru. Jadi tanpa Kristus maka tidak ada satu keselamatan dan pintu masuk dalam kerajaan kekal. Ya, seluruh bangsa itu akhirnya dibuka. Kenapa dibuka? Karena bangsa Israel menolak Tuhan dan membunuh Mesias. Dan inilah dosa yang sangat besar, dan dosa ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan bangsa Israel yang menolak Kristus berarti menolak Tuhan dan berarti dibuang dalam lautan hukuman yang kekal dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Walaupun mereka keturunan dari jasmani Adam dan Abraham, tetap mereka kalau menolak Kristus, mereka tetap akan dipotong dari pohon kehidupan. Dan itu adalah di dalam Roma pasal 9 ayat 11. Ya. Jadi pengakuan kita adalah Mesias hanya satu, Kristus.
Ya, kenapa ini menjadi satu tonggak sejarah dalam kerajaan yang kekal? Karena di dalam Kristuslah seluruh jawaban tentang Israel atau gereja itu bersatu. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi sudah tidak ada lagi apakah itu orang Israel atau bukan, orang merdeka atau orang budak gitu kan, laki atau perempuan, itu di hadapan Allah itu tidak ada perbedaannya dalam keselamatan. Ya. Jadi di dalam Kristus itu seluruh manusia menemukan kemanusiaannya, menemukan jati dirinya. Jadi menemukan kembali keasliannya, originalitasnya. Jadi yang berkenan pada Tuhan itu siapa? Dan inilah disebut sebagai Israel yang baru, gereja Tuhan. Dan tidak ada pembedaan dalam esensinya. Tapi dalam perjanjian itu dibedakan karena Israel lebih dulu dan kemudian gereja Tuhan. Jadi Israel sampai sekarang tidak mengakui Mesias, tidak mengakui kita adalah gereja atau tabernakel Bait Allah. Mereka masih mengakui bahwa tabernakel Bait Allah itu ya yang mereka bangun, yang mereka sedang mau bangun sekarang di Yerusalem. Dan kita tidak, karena ini ayat ini jelas dan mengatakan dengan satu kalimat dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Bait Allah itu akan diruntuhkan dan dibangun kembali oleh Dia dalam waktu 3 hari. Apa artinya? Bahwa Yesus mati 3 hari itulah Bait Allah itu dibangun kembali oleh karya Dia, oleh tubuhnya sendiri yang dipecahkan itu, dan kemudian dibangun dari pecahan-pecahan tubuhnya, dan itu adalah gereja Tuhan. Tubuh Kristus adalah gereja Tuhan yang akan diberikan dan dianugerahkan kepada kita menjadi tubuh kita. Jadi tubuh Kristus yang mati itu diberikan kepada kita untuk apa? Seluruh hantaman murka daripada Tuhan dan hukuman konsekuensi dosa sudah diterima oleh Tuhan. Dan sudah dihantamkan sekali kepada Kristus yang mati di kayu salib itu, maka kalau itu merupakan satu sengat maut, maka sengat itu diterima oleh Tuhan. Dan itulah kematian yang kekal. Sudah diterima ya. Kematian kekal itu sudah diterima. Dan apa yang terjadi? Maka semua orang yang ikut di dalam iman dalam Kristus itu tidak akan mati dan tidak akan masuk ke dalam maut. Ya, yang mengakui, yang tidak mengakui ya masuk semua ke sana. Ya. Sekali. Oke. Ya, di hadapan. Ya. Nah, kita hari ini belajar tentang kesatuan ini. Ya, kesatuan karena kita akan belajar kehidupan rohani Kristen itu berdasarkan janji Tuhan dan di dalam gereja Tuhan dalam tubuhnya. Nah, dari sini kita sudah dapat mengerti bahwa Kristus itu adalah kunci kesatuan antara Israel dan gereja Tuhan. Jadi tanpa Kristus, maka kedua kubu ini tidak bisa bersatu. Jadi keturunan Abraham dari sunat, dari daging, atau dari Musa yang melakukan hukum Taurat dan segala ketentuannya, itu tidak akan diterima Tuhan kalau mereka tidak mempercayai dan menerima Mesias adalah Kristus Yesus, yang menanggung dosa semua dan menebus dan menggenapi seluruh pekerjaan penebusan orang-orang yang membawa anak domba Allah, dan itu bertahun-tahun dan berminggu-minggu, bersahabat-sahabat, dan bahkan ribuan tahun mereka lakukan itu. Dan kita tahu bahwa agama-agama juga melakukan itu, ya, Idul Adha dan Idul Kurban dan semuanya. Tapi kita sudah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Kristus sudah menggenapi sekali untuk selama-lamanya, dan kita tidak membutuhkan lagi pengorbanan anak domba, anak sapi, atau dan lain-lainnya. Karena kita sudah mendapatkan Kristuslah menjadi korban yang dikorbankan. Ya, itu lambang daripada Kristus, binatang-binatang semuanya itu. Nah, di sini jelas. Ya, dari sinilah kita belajar untuk apa? Untuk melihat bagaimanakah tubuh Kristus itu bekerja. Ya, jadi kita bekerja, berpikir, berkehendak itu harus seiring dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ya, di situ. Oke, nah saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara itu tentang kehidupan Kristen, kehidupan Kristiani. Ya. Kehidupan Kristiani itu seperti seorang yang baru lahir dan dia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, termasuk orang-orang yang akan dibaptis dewasa dan juga si di anak kita itu sama. Jadi kita harus menyediakan hidupnya, bagaimana hidupnya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan itu. Maka yang pertama adalah makan. Orang hidup itu perlu makan, perlu minum.
Jadi makan dan minumnya itu harus disediakan. Nah, apa makan dan minumnya orang hidup baru dan sudah menerima Kristus? Sama seperti kita fisik membutuhkan makanan dan minuman yang baik, maka kita juga membutuhkan makanan rohani yang murni, yang baik, yang sehat, yang menguatkan, yang memberikan pertumbuhan. Dan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Nah, dialah makanan kita. Firman Tuhan itulah menjadi makanan kita. Jadi, jiwa kita, roh kita yang sudah menerima Kristus itu tidak bisa diberi makan selain dari roh Tuhan. Selain dari firman Tuhan. Selain dari hidupnya Kristus itu. Selain dari firman Tuhan, itu nggak bisa. Jadi kalau saya memberi makan jiwa saya supaya tenang, supaya berbahagia, maka saya punya uang yang banyak, 1 triliun gitu kan, 100 miliar gitu. Apakah membuat saya bahagia? Mungkin secara kebutuhan daging kita, makan minum kita nggak pernah menjadi kekurangan, bahkan berlebih-lebih kemewahan dengan harta seperti itu. Tetapi jiwa kita itu tidak bisa ditutupi dengan banyaknya harta kekayaan dari dunia ini. Kenapa, Pak? Karena banyak orang kaya yang hidupnya stres dan banyak yang mati karena bunuh diri. Artis-artis itu banyak sekali. Di Korea juga banyak yang mati, di Jepang juga banyak, di China, apalagi di Amerika. Ya, artis-artis itu pada kena narkoba dan mereka mati karena kenikmatan dan mereka mati karena dosa mereka sendiri. Ya, mulai dari Elvis Presley, penyanyi Nirvana dan banyak sekali dan ratusan orang dan grup-grup yang ada ya, termasuk grup-grup musik-musik yang keras, rock, metal, dan semuanya itu semua hampir terlibat dengan obat bius dan sabu-sabu, gelek, dan semua bentuk-bentuk itu ya, yang drugs itu ya. Nah itu semua, dan juga minuman yang disuntikkan atau yang diminum, dan itu semua kehidupan mereka tuh hancur lebur. Dan kita tahu bahwa mereka sedang memberikan makanan manusia lama mereka, manusia yang berdosa itu, dan itu sangat nikmat sekali. Bagi kita, hal-hal seperti ini tuh kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena makanan rohani kita adalah bukan uang, bukan kedudukan, bukan makanan-makanan seperti di dunia ini, tetapi adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan firman Tuhan. Dan itulah orang Kristen. Ya, jadi secara sederhananya, bahwa orang Kristen itu harus mengerti kemanakah kehendak Tuhan. Dan bagaimanakah kehendak Tuhan itu memimpin kita. Nah, itu di mana? Di firman Tuhan. Lupa firman Tuhan kan banyak, Pak. Berapa 66 kitab, kan kita nggak mungkin tahu semuanya. Betul. Ya, betul tidak mungkin tahu semuanya. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang ada dan kita belajar setiap hari, kita akan semakin lama semakin tahu jelas. Ya, dan khususnya dalam perjanjian baru, kitab Injil itu harus dibaca dulu. 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu harus dibaca. Ya minimal itu 4-5 kali. Supaya tahu siapakah Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan, mulai dari dia dibaptis, dia datang sebagai bayi, dan bagaimana dipuji, dipuja, dan diagungkan, dan diberikan puji-pujian langsung dari surga, dan dibukalah surga itu, dan sampai dia mati. Ya, dia mati, dan dia bangkit. Nah, itu di situ. Itu kita harus pelajari, dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar apa yang menjadi kerinduan Bapanya. Ya, manusia itu harus seperti apa. Nah, itu kita lihat di dalam kitab Injil itu jelas sekali. Dan kita harus mempelajari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan, kita dengarkan, dan bagaimana dia bisa menguasai, dan bagaimana dia bisa memberikan satu kekuatan iman yang luar biasa, ketaatannya, kerendahan hatinya, dan banyak yang lain, yaitu karakter-karakter Kristen. Nah, kita harus baca itu. Jadi fokuskan kita membaca itu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah itu selesai, sudah baca ke Perjanjian Lama. Kitab Kejadian, 5 kitab Taurat Musa. Kita baca. Kalau waktu itu terus berjalan, nah baru kita mengulangi kembali yang ada dalam Perjanjian Baru, terus dari Perjanjian Lama terus seperti itu ya. Terus, jadi satu kitab. Nah, kalau kita sudah mengerti itu semua, kita semakin mengerti apa itu kehendak Allah. Apa kemauan Tuhan, apa yang disenangi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu anak kita senang apa, kita pasti tahu kan, oh anak kita punya cirinya bagaimana. Oh kalau adiknya ini senang makan dengan telur ceplok. Wah kalau kakaknya senang telur dadar. Wah kalau ini senang tempe. Wah kalau adiknya paling kecil senang tahu. Nah itu macam-macam. Dan kita bisa tahu apa sih yang dipingin mereka. Makanannya sama, tetapi kesukaannya berbeda-beda. Nah itu penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Nah kita
kita belajar hal ini ya. Oke, setelah itu, setelah kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan atau memperkenankan Tuhan dalam firman Tuhan, yang kedua, kita harus tahu siapakah diri kita sebenarnya dan posisi kita itu siapa sebenarnya. Ya. Jadi posisi kita itu kan orang berdosa yang sudah melawan Tuhan dan tidak ada harapan karena sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu semua manusia itu mendapatkan satu status bahwa manusia melawan Tuhan dan tidak mungkin lagi untuk mencari Tuhan kecuali mereka percaya kepada janji Tuhan. Ya. Yang ketiga, bahwa melalui Alkitab ini kita mendapatkan seluruh jalan hidup kita dituntun oleh Tuhan, ya, khususnya Roh Tuhan. Dan yang terakhir, dengan kitab ini kita mendapatkan cerita-cerita yang akan menguatkan kita, ya, menceritakan banyak hal, baik itu tentang Nuh, tentang Ayub, bagaimana mendapatkan penderitaan dan bagaimana diuji oleh kegelapan dan roh jahat itu, bagaimana Tuhan terus menopang dia dan dia berhasil melewatinya, bagaimana Salomo, bagaimana Daud. Nah, itu ada di Alkitab semua dan itu merupakan satu wujud yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu raja, baik itu imam, baik orang biasa, baik itu petani, baik itu peternak, semua ada di dalam Alkitab dan tidak pilih-pilih kasih Tuhan. Dan semua menjadi contoh bagi kita. Ya, mulai dari nabi yang besar, Elia, sampai kepada Amos, nabi yang cuma sebagai penggembala itu semua dipakai Tuhan dengan indah. Jadi nggak ada kedudukan yang direndahkan atau yang diunggulkan. Semua sama, ya, dipakai oleh Tuhan sebagai nabi Tuhan. Dan juga dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini penting sekali. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan mendapatkan satu penyertaan, penguatan, dan pengudusan dari Roh Tuhan. Ya, selain kita tahu firman Tuhan, maka dengan firman itu kita dibersihkan Tuhan. Ya, dibersihkan Tuhan. Apa yang dibersihkan? Manusia roh kita, lahir baru kita, itu sempurna dari Allah. Dan dimasukkan dalam hidup kita dan nyawa Kristus, roh Kristus, darah Kristus, tubuh Kristus menjadi darah dan tubuh kita. Nah, kita tadi baru perjamuan kudus hari ini. Dan itu memperingatkan kita bahwa di dalam diri kita itu ada manusia baru yang memakai tubuh dan darah Kristus, dagingnya Kristus, dan pikiran, perasaan, dan semua kehendak Kristus dalam diri kita. Nah, ini manusia baru kita itu sangat taat sekali. Tetapi manusia lama kita, nah itu sering belok-belok. Ya, kita sering tergoda. Maka perlunya apa? Kita perlu firman Tuhan dan kita perlu baca yang rutin setiap hari. Ya, kalau bisa tuh malam sebelum tidur atau bangun pagi. Setelah kita bangun tidur, nah kita baca Alkitab. Sempatkan 3 pasal sampai 5 pasal. Ya. Minimal itu 1 pasal. Kalau 1 pasal nanti ketemunya seluruh kitab itu dibaca bisa 3 tahun. Ya. Tapi kalau 4 sampai 5 pasal itu setahun udah selesai semua. Ya, 1 tahun selesai. Kejadian sampai kita wahyu itu selesai. Ya, kita harus konsisten, rutin, dan terus membaca itu dengan rajin. Ya. Jadi itu menjadi pedoman kehidupan kita. Terus membawa kita akan dibereskan Tuhan, kita akan dibersihkan, dikuduskan, dan kita dilayakkan, dan kita berkenan pada Tuhan. Ya. Jadi tanpa kita dikuduskan, nggak ada satu orang yang bisa berkenan pada Tuhan. Apalagi kita tidak memiliki iman. Ya, tanpa kekudusan, tanpa iman, wah itu lebih parah lagi. Kita nggak mengenal kehendak Tuhan. Jadi kita maunya diri kita sendiri. Ya. Oke, nah kita akan lanjutkan. Ada yang bertanya, Pak, bagaimanakah saya membaca Alkitab? Dari mana, mulai dari mana, dan apa saja gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, bacalah kitab Injil dulu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, setelah itu, 2-3 kali, kalau bisa sampai 5 kali, diulang-ulang. Nah, barulah perjanjian lama. Karena yang ada dalam Injil itu semua cerita tentang perjanjian lama, tentang Adam, tentang Abraham, itu ada semua di situ. Tuhan Yesus juga mengatakan tentang siapakah Abraham, siapakah Musa, Abraham, Nuh, dan semuanya ada semua. Dan dia beritahukan tentang kita. Dan kita harus kembali ke perjanjian lama, karena itu kitab yang akan memberikan kepada kita jejak-jejak yang merupakan satu rahasia kerajaan Allah ada di sana. Dan kemudian memuncak di dalam Kristus yang membukakan semuanya. Jadi kita pelajari dulu kitab Injil, baru setelah itu apa? Kita lihat dari mana ini semua dasar-dasar kitab Injil. Dari perjanjian lama. Dari kitab Kejadian, Keluaran, sampai kepada itu yang terakhir Ulangan. Ya, Bilangan-Ulangan. Nah, kita bersyukur kita bisa membaca itu. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nah, ini saya bawa ke share yang satu lagi. Oke. Nah,
Pak, terus kehidupan kita sudah tahu ini ya, kita sudah baca Alkitab. Terus bagaimana saya berdoa itu? Kok menurut menurut kepercayaan saya dulu dan bagaimana saya berdoa, itu seperti ada mantra-mantranya. Jadi ada seperti sudah dipaten gitu kan. Dan kita menghafalkan doa itu, bacaan-bacaan itu, dan kemudian kita doakan tiap hari. Nah, di dalam iman Kristen itu tidak ada doa yang dimantrakan dan menjadi kebiasaan. Jadi contoh begini, ada doa Bapa kami yang dalam kerajaan surga ya, itu bisa dihafalkan, bisa, sangat bisa. Tetapi itu bukan doa yang akan menjadi bagian doa yang artinya itu doa hati kita. Dan itu contoh doanya yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita berdoa. Dan di dalam doa yang sederhana itu mencakup semua kebutuhan kita. Jadi kita bisa memakai doa Bapa kami sebagai apa? Sebagai acuan. Tetapi kita berdoa, Tuhan Yesus berdoa itu nggak selalu pakai doa Bapa kami. Dia berdoa juga memberi dirinya dan mengatakan semua keinginan kepada Bapaknya. Dengan apa? Dengan bahasanya dia. Dan dengan bebas. Jadi ada patronnya, ada semacam kerangkanya, dan kita harus tahu kerangkanya itu apa. Dan kalau setiap kali kita berdoa, kita harus tahu urut-urutannya bagaimana kita berdoa ya. Nah, ada beberapa bagian doa yang penting. Saya bagi menjadi hanya 2 bagian penting. Yang pertama ini ya. Pertama adalah doa itu ditujukan pada siapa? Ya, doa itu untuk siapa? Ditujukan pada siapa? Dan kita berdoa kepada siapa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dan doa itu harus ditutup dan diperantarai, dijembatani oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semua doa itu harus ditutup dengan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin itu artinya yakin saya. Ya, amin. Nah, di situ. Jadi doa awalnya apa? Bapa kami di surga. Nah, harus kita berdoa. Tuhan, kami dalam kesulitan yang besar. Masalah-masalah yang besar. Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan, begitu banyak saya melangkah dengan salah. Begitu banyak saya hidup sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau membalikkan semuanya, memulihkan semuanya. Nah, itu berdoa aja. Isinya kita apa, dan itu semua dari hati kita yang ketemu seorang Bapa. Tahu ya? Jadi Bapak Surgawi kan dilambangkan dengan Bapa. Artinya apa? Kamu anak saya. Jadi kamu bicara bukan bicara secara formalitas, bukan bicara tentang satu tugas, bukan bicara tentang administrasi, tapi kamu berbicara kepada orang tuamu, orang yang sangat mengasihi kamu, dan orang yang mengerti kamu sebagai bapakmu. Dan kamu berbicara dengan terbuka hatimu. Dan apapun yang ada, termasuk dosa kelemahan kita, ungkapkan semuanya. Tuhan dengar. Walaupun kamu nggak doa pun dia tahu. Kan gitu kan? Tuhan kan maha tahu hatimu apa, masa lalu tahu semua dia. Tetapi waktu kita orang terbatas ini, Tuhan yang tak terbatas, kita mengungkapkan untuk apa? Bahwa kami bergantung pada Tuhan. Dan siapakah yang kita tuju? Bapa Surgawi. Jadi setiap doa, kita harus memulai dengan siapa yang kita tuju, yaitu Bapa Surgawi. Tujuan kita gitu. Jadi kalau nulis surat, alamatnya kemana, kepada siapa, dan jelas sekali kita sedang berdoa kepada Allah Bapa. Loh Pak, kok mesti Allah Bapa? Ya karena Tuhan Yesus mengajarkan gitu. Berdoalah, Bapa kami di surga. Ya, coba saya bacakan contoh doa Bapa kami. Matius pasal 6. Kita lihat ya. Matius pasal 6, hala berdoa, ayat 9. Ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi ayatnya sangat sedikit ya, hanya 5 ayat. Perhatikan ini, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Nah ini satu contoh pedoman doa yang paling jelas, yang simple diajarkan Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa. Perhatikan ya, Bapa kami yang di surga. Jadi ada dialamatkan kepada pribadi, dan pribadi itu di mana? Di surga. Di kerajaan yang kekal, di tahtanya yang kekal, yang waduh, agungnya luar biasa, yang nggak bisa kita bayangkan, karena Allah itu roh. Jadi dikatakan Bapa kami yang di surga, dan dia tahu apapun yang terjadi di seluruh semesta alam, bahkan yang paling kecil dari atom sampai yang terkecil sampai kepada apa istilahnya bagian terkecil dari semua makhluk hidup. Dia tahu semua, dia menciptakan itu semua sampai bagian terbesar alam semesta ini, dia tahu semuanya.
Jadi waktu kita berdoa, kita mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Bijaksana, Maha Kuasa. Dan Dia berdaulat atas seluruh hidup kita dan seluruh semesta alam ini. Nah, maka kita menyebut sebagai Bapa kami. Dulu Allah yang asing sekali. Nah, Tuhan Yesus mengajar, enggak, sekarang kalau kamu percaya saya, kamu menjadi saudara saya, tubuhmu tubuh saya, nyawamu nyawa saya, darahmu darah saya, kita sesaudara, semanusia, sesama. Nah, itu istilahnya. Kasihlah sesamamu, artinya kasihlah saudaramu juga. Semua orang manusia harus dikasih. Jadi karena kita sesaudara, sesama, setubuh, sedarah dengan Kristus, senyawa dengan Kristus, maka di situ, karena Kristus anak Allah, maka kita melalui Kristus menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menyebut Bapaknya Tuhan Yesus menjadi Bapak saya. Kalau kita menyebut Bapak Tuhan Yesus adalah Bapak aslinya Tuhan Yesus, asalnya Tuhan Yesus, sedangkan kita adalah Bapak yang kita sebut berasal dari apa? Dari persaudaraan kita dengan Kristus. Jadi semua doa ditujukan kepada Allah Bapa. Bapak, kenapa Allah Bapa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga. Yang pertama. Jadi tentang Bapa kami di surga. Yang kedua, perhatikan, keberadaan yang kekal itu. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Nah, di sini kita lihat, bahwa tanpa kekudusan itu, kita nggak akan bisa melihat Bapa. Kita nggak akan bisa berdoa. Kita nggak akan bisa tahu kehendak Bapa yang berkenan apa. Jadi di doa Bapa kami ini dituliskan, dikuduskanlah namamu. Perintah pertama dalam doa adalah, kamu harus kudus. Kamu harus melihat Allah. Tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat kekudusan siapakah Allah dan apa kehendaknya. Jadi kita tahu ya, jadi alamatnya ditujukan pada Bapa, di mana Bapa itu hidup di surga yang kekal itu, yang bahagia, yang tidak pernah kekurangan apapun dan tidak ada salah sekali penyakit dan damai sejahtera ada di sana, sumbernya di sana. Terus dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di manakah tujuan utama doa kita? Doa kita ada kepada Bapa supaya kemuliaan Bapa, kekudusannya, terus dikatakan di sini, kerajaannya dan kehendakmu, kehendak Bapa, itu terjadi di bumi ini. Bisa ngerti ini ya? Jadi Bapa itu yang kita doakan ini adalah bukan mau saya, bukan kebutuhan saya, bukan. Tetapi di sini dikatakan, dikuduskanlah namamu. Jadi yang utama dari segala doa adalah Tuhan yang kudus itu akan hadir dalam hidup saya. Tuhan yang kudus itu akan berkuasa, mendominasi, dan menguasai pemerintahnya, akan memerintah saya. Jadi dikuduskan, terus kemudian datanglah kerajaanmu, dan ketiga adalah kehendaknya akan jadi. Nah, ini doa. Jadi doa itu 3 hal penting. Kudus, kedua apa? Kerajaan pemerintah Allah akan berdiam bersama dengan kita, memerintah kita, dan ketiga, jelas sekali, kehendaknya terlaksana dalam doa saya. Jadi bukan Tuhan laksanakan kehendak saya, kamu yang melaksanakan. Bukan, Tuhan yang menghendaki, yang melaksanakan, mengerjakan adalah kita, dalam ketaatan kita. Jadi ini jelas ya. Jadi kita berdoa bagaimana? Nah, ini contoh doa. Jadi semua doa harus dikuduskan dulu, semua doa harus mengakui Allah berdaulat, Allah yang memerintah, Allah yang punya kendali, Allah yang bukan hanya punya kendali, Allah yang mengarahkan hidup kita, membawa hati kita itu harus tahu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Jadi kekudusan itu membuat kita melihat Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita lihat Allah itu berdaulat. Dan Allah berdaulat memerintah kita. Maka kita harus menjalankan kehendaknya. Bukan kehendak saya, kehendakmu. Ya, jelas. Di dalam doa Bapa kami tidak ada kehendak kami. Yang ada kehendak Bapa. Dan ini jelas mengajarkan pada kita bahwa kehendak Bapa lah yang menjadi kehendak saya. Bukan kehendak saya menjadi kehendak Bapa. Kehendak Tuhan lah menjadi kehendak saya. Bukan kehendak saya menjadi kehendak Tuhan. Dan kita harus tahu ini. Jadi di sini baru kita berurusan dengan apa? Bagaimana hidup kita sehari-hari. Nah, Tuhan mengajarkan ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi apa yang pertama Tuhan perhatikan pada hidup kita? Jelas sekali. Makanan kita sehari-hari diperhatikan. Dan kalimat secukupnya, artinya kita tidak
berikan satu ketamakan, satu kerakusan, satu ketidakpuasan. Kita harus merasakan makan semuanya harus secukupnya. Jangan kenyang sekenyang-kenyangnya. Kalau lapar selapar-laparnya. Kayak sapi gitu kan. Makan sekali makan terus aja makan. Rumput dimakan terus sampai siang makan aja dia. Nanti malam dimuntahin gitu kan. Terus dimakan lagi gitu kan. Nah, kita manusia nggak seperti sapi. Nggak serakus itu, nggak makan semuanya kemudian udah selesai dimuntahin dimakan lagi. Enggak. Kita makannya adalah satu sendok, satu piring. Nggak bisa, satu piring, mulut kita diciptakan untuk satu sendok. Kalau mulut kita lebar gini kayak buaya, nggak tahu gitu ya, bisa menelan orang gitu. Tapi mulut kita diciptakan kecil. Nah, kita cuman ya sesendok itu kan. Dan kita dibatasi oleh Tuhan apa yang masuk dan ada batasnya. Semua diciptakan Tuhan itu dengan satu keindahan, dengan satu keterbatasan, dan itu menjadikan manusia tuh tahu rasa cukup, tahu rasa puas di dalam kecukupan. Nah, kalau kita sudah mengerti cukup itu membuat tubuh kita nggak gampang sakit, karena kita nggak kelebihan, nggak kekurangan. Pas apa yang ada dalam diri kita. Jadi nggak akan menjadi gemuk, nggak akan menjadi kekurusan. Ya, itu artinya sehat pas. Nah, kita belajar itu. Ya, ini secara teorinya mungkin kita perlu belajar untuk makanan-makanan yang secukupnya, bagaimana digrami. Ya, saya masih ingat satu contoh kehidupan yang sangat unik sekali adalah Jonathan Edwards, ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah gereja Tuhan, sejarah Kristen. Mereka makan itu sampai ditakri. Jadi kalau tubuh saya 70 gram, berarti saya memakan kira-kira yang membutuhkan cuma 200 gram untuk nasi atau gandum atau roti, nggak lebih nggak kurang. Jadi setiap kali makan itu dia ukur semuanya, supaya apa? Nggak lebih, nggak menjadi kita gampang lapar dan semuanya, dan itu pas. Dan kemudian dagingnya seberapa, dan diukur semuanya. Jadi kalau kita lihat hamburger itu ya, atau McDonald dan semuanya, Indonesia itu kan kecil-kecil McDonald-nya. Nah, di luar negeri, kalau saya pernah makan di Amerika itu, di Los Angeles itu, beli McDonald itu nggak kecil, McDonald-nya gede, hampir 2 kali lipatnya, dan dagingnya tebel. Nah, kenapa itu? Itu sudah diukur semua. Untuk kira-kira 5-6 jam. Itu tahan perut kita. Selesai itu, ya lapar lagi. Ya. Tapi kalau kita dikurangi separuh, dagingnya separuh, ya makan itu pun nggak sampai 2 jam lapar lagi kita. Karena ukurannya nggak sesuai. Nah, itu sampai detail seperti itu diperhatikan. Dan orang-orangnya serius dengan kehidupan, bagaimana dia merancang semuanya, maka orang-orang ini semua mempunyai umur yang panjang-panjang. Di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh Alkitab umurnya tuh ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat Musa, itu sampai dia tua dan sampai mati, dia tuh masih sehat, semuanya sehat. Dengar, melihat, semua jelas semuanya. Kalau kita udah, waduh, sudah kabur semua gitu kan. Jalannya itu udah susah gitu. Saya lihat orang umur 80 tahun, mungkin saya juga sama. Kalau nggak bener makannya dan semuanya, umur 60 tahun udah kayak orang udah tua sekali gitu kan. Saya aja sudah 55 tahun. Ya kan? Ini rambut sudah mulai keluar warna-warninya, ya. Ada warna coklatnya, ada warna putihnya gitu kan. Hitamnya mulai berkurang gitu ya. Jadi lama-lama banyak putihnya nanti. Umur 70 tahun, nggak tahu ini putih semua atau gimana. Nah, seperti itu. Dan Tuhan memberikan kita satu jaminan, Ia akan memberikan makanan kita secukupnya. Ya. Bekerja sekeras-kerasnya, makan secukupnya. Itu pasti membuat kamu sejahtera. Jangan makan sekeras-kerasnya, bekerja secukupnya. Kamu jadi orang miskin. Dan pasti miskin. Ya. Nah, oke. Sekarang yang kedua. Masalah yang kedua adalah, nah ini diajarkan Tuhan Yesus. Masalah hati kita. Masalah dosa kita. Ya, ayat 12. Matius pasal 6-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, perhatikan. Kebutuhan makanan dan kebutuhan pengampunan itu sama levelnya. Sama-sama menentukan hidup dan mati. Nah, orang-orang yang tidak memiliki pengampunan itu pasti mati semua. Dan kalau kita tidak mengampuni orang, kita juga akan mati. Jadi pengampunan yang kita terima dan yang kita bagikan itu menentukan mati hidup kita. Nah, kita harus sadar ini. Jadi kalau saya nggak bisa mengampuni orang berdosa, artinya kamu nggak diampuni Tuhan. Kalau saya bisa mengampuni orang berdosa, berarti saya menerima pengampunan Tuhan. Itu meterainya adalah kejelasannya, kepastiannya. Waktu saya bisa mengampuni orang.
Dan terutama adalah di dalam keluarga kita, suami istri, kepada anak, kepada suami, kepada bapak, kepada ibu. Nah, kalau kita sudah bisa itu, berarti kita sudah mendapatkan kekuatan makanan, bukan makanan rohani makan minum, tetapi jiwa kita itu sudah mendapatkan kesejahteraannya. Roh kita yang diampuni Tuhan dan urusan dosa itu sudah beres. Jadi kita sudah dapat makanan rohani, bukan hanya secara fisik makan minum, tapi makanan rohani, roti rohani, dan air surgawi, yaitu Kristus itu yang kita miliki. Kok tahu, Pak? Karena kamu bisa mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan ini adalah kekuatan dari orang percaya, orang Kristen. Dan menunjukkan kekristenan yang sejati adalah ini. Artinya apa? Kalau seseorang Kristen yang tidak bisa mengampuni, itu artinya bahwa kamu tidak menerima pengampunan. Jadi orang Kristen yang sejati itu pasti akan mengampuni. Bahkan musuhnya pun diampuni. Dan ini contoh dari hati Allah sendiri. Kasih yang sempurna adalah kasih yang mengampuni musuhnya. Kasih yang mengampuni orang yang membenci dia. Kasih mengampuni orang yang memusuhi dia. Nah, itu adalah kasih yang sempurna. Nah, sedangkan orang-orang yang di luar Kristen malah sebaliknya, orang-orang ini malah bukan mengasihi, memusuhi orang yang mengasihi dia. Nah, ini adalah dikasih iblis. Jadi iblis sayang dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena seperti dia, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, dan selalu melawan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang kalau kita lihat ya, dalam politik dan semuanya, kita lihat, kamu berbuat baik apapun seorang yang baik, itu pasti dilawan. Kenapa? Karena berurusan dengan kepercayaan agama dia, kepercayaan akan diri dia, dan itu rusak semuanya. Dan mereka menutup mata kepada hal-hal yang baik, dan jangankan mengampuni, menerima yang baik dari orang yang kita terima aja nggak bisa. Bagaimana aku bisa ngampun? Dan itu jauh, dan hanya anak-anak Tuhan. Ya, jadi ini jelas sekali. Dan yang terakhir coba kita lihat, ya, yang terakhir apa? Nah, kita harus hati-hati ini yang terakhir. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Nah, itu ditutup dengan satu kalimat ini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa kesulitan kita yang paling berat yang kita hadapi adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi pencobaan itu kita terima, tapi yang jahat, nah, kita dilepaskan. Jadi pencobaan itu bukan hanya dari yang jahat. Pencobaan itu bisa dari Tuhan sendiri. Bisa dari diri kita sendiri yang salah, bisa. Tapi yang jahat, yang menjatuhkan kita, menghancurkan kita, nah, itu kita minta tolong pada Tuhan. Lepaskanlah dari yang jahat. Jadi tidak semua ujian cobaan itu jahat, enggak. Ada yang membuat iman kita bertumbuh dengan luar biasa. Nah, itu malah kita harus terima. Tetapi yang membawa kita ke dalam kejahatan, membawa kita dalam dosa mendatangkan maut, nah, kita minta lepaskan kami Tuhan dari dosa ini. Dan dosa apa saja? Tadi pagi sudah bahas. Saya sudah bahas dalam khotbah hari ini Minggu. Galatia pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sampai ke-20. Itu ada semua. Orang-orang yang melawan Tuhan. Ya, jadi pencobaan. Orang-orang yang bukan menerima satu yang positif, tetapi orang-orang yang membangun semuanya dan menjebak dan membuat orang-orang itu dihancurkan di sana. Nah, itu adalah pekerjaan roh kegelapan, roh kejahatan. Dan dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi saya tanya sekarang, perhatikan kalimat ini, lepaskanlah kami, adalah satu permintaan, satu pasrah. Jadi kuasa Tuhan sajalah yang bisa melepaskan kita dari semua yang merancang kejahatan dalam hidup kita. Dan tidak ada yang bisa menjatuhkan kita berbuat jahat melebihi daripada kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Dan siapa? Nah, kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang baik, ikatkanlah kami dari yang baik. Jangan lepaskan kami. Kalau baik, ujian itu kalau baik, Tuhan uji kami. Tuhan ujilah aku Tuhan. Selidikilah aku. Nah, itu kalimat-kalimat dari Mazmur Daud. Jadi kita nggak boleh semua pencobaan jahat. Enggak, semua pencobaan belum tentu jahat. Tetapi pencobaan yang membawa kejahatan, itu kita meminta Tuhan. Tuhan, lepaskan kami. Bebaskanlah kami. Merdekakan kami dari perkara-perkara bahwa kami dalam kejahatan, dalam kegelapan. Nah, itu harus kita hindari. Ya, kita bersyukur hari ini ya. Nah, sekarang kita melihat. Setelah doa ini saya jelaskan, maka kita berdoa jelas sekali. Jadi kita berdoa pertama adalah bagaimana kekudusan Tuhan itu menjadi satu figur
fokus kita yang paling utama dari Tuhan sendiri di dalam Kristus itu. Kemudian bagaimana Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, berdaulat. Kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, datanglah pemerintahanmu, perintahlah kami, dan kemudian nyatakan kehendakmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendak saya. Dan di situ kita taat, ya, di situ kita taat. Dan apa yang terjadi? Maka setelah itu kita tahu bahwa kita membutuhkan segala makanan, minuman, dan kita meminta pada Tuhan, berikanlah kami makanan, minuman semua yang secukupnya. Dan setelah itu apa? Nah, roh kami, jiwa kami ini perlu dipelihara dengan kuasa firman Tuhan. Maka kita melihat puncak daripada makanan rohani yang tertinggi adalah pengampunan. Dan itu ditunjukkan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Perkataan pertama, waktu dia dimusuhi orang banyak, bagaimanakah hatinya penuh dengan firman, penuh dengan kehendak Tuhan dan kekudusan itu, dan taat pada Tuhan, pada kedaulatannya. Bukan kehendaknya yang jadi, tapi dia berdoa bagaimana Bapa menghendaki dia berdoa. Dan itu doa Tuhan Yesus. Doa apa? Memberikan satu jiwa manusia, satu makanan kekekalan. Yaitu apa? Pengampunan. Ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau ini tidak dibuka Tuhan Yesus, maka tidak ada keselamatan yang akan diterima oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak berdoa, ampunilah, maka tidak pernah ada pengampunan untuk Petrus. Tidak ada pengampunan untuk Thomas yang ragu dengan dia. Dan tidak ada pengampunan untuk semua rasul. Termasuk semua manusia, semua akan diempaskan Tuhan dalam neraka. Dalam hukuman yang kekal. Karena tidak ada doa pengampunan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh. Dia memberikan makanan yang bukan makanan fisik secukupnya itu. Tetapi makanan yang berkelimpahan, tidak pernah terbatas. Dan pengampunan itu berkelimpahan, tidak terbatas. Ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Bukan hanya 7 kali secara hukum Taurat, tapi melampaui hukum Taurat 70 kali 7 kali. Jadi nggak pernah berhenti dan selalu mengalir, mengasihi, dan tidak ada habis-habisnya. Dan itulah menunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan satu jaminan kehidupan rohani saya, makanan saya itu sudah begitu kuat dan saya bisa mengampuni. Jadi pengampunan adalah ukuran kedewasaan di dalam doa. Dan ini sulit. Ya, kalau kita nggak pernah mengalami kejadian-kejadian ini sulit. Bagaimana saya bisa melawan, bukan melawan orang ini, melawan diri kita sendiri. Kalau saya tidak bisa mengampuni orang, saya sedang tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Kenapa? Berarti saya membuang pengampunan Tuhan. Dan inilah kekuatan di dalam keluarga Kristen yang tidak mungkin akan bercerai. Karena ini, karena bisa mengampuni suaminya, bisa mengampuni istrinya. Karena sudah diikat di dalam janji Tuhan, kamu istriku, kamu suamiku, maka tidak ada dosa yang bisa bertahta kecuali damai sejahtera Tuhan. Dan jelas sekali, damai sejahtera-Ku akan menguasai dan bertahta dalam hatimu. Itu Tuhan katakan. Jadi bukan dosa kita yang berkuasa, dosa kita yang kemudian membuat kita jadi berselisih terus, kemudian menjadi orang yang tidak bisa menerima satu sama lain. Nah, bukan berarti bahwa keluarga Kristen itu nggak ada pertengkaran, enggak. Terjadilah pertengahan, terjadilah masa-masa. Tetapi begitu kita tahu itu, manusia roh kita yang sudah diberi makan dengan kasih Tuhan itu, dan menerima Kristus, di situ keluar apa? Satu kekuatan yang luar biasa dari makanan rohani kita, yang puncak tertinggi adalah pengampunan. Jadi satu-satunya karakter Kristus yang diajarkan di dalam doa ini adalah pengampunan. Dan tanpa pengampunan Tuhan, dan di dalam pengampunan itu ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada kesabaran Tuhan, dan itu ada di situ-situ semua. Pengampunan itu menunjukkan betapa Tuhan mencintai kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan sama waktu kita berdoa dan kita mengatakan ampunilah, dikatakan di sini kesalahan kami, kita dulu baru mengampun kesalahan orang lain. Dan inilah patron doa kita. Jadi tidak diajarkan dalam Alkitab doa yang detail-detail yang aneh-aneh, enggak. Ya, ada doa kursi, ada doa meja, ada doa untuk bulan, ada doa untuk bintang, ada doa untuk naik kendaraan, kaki kiri atau kaki kanan, ada doa untuk telinga kiri, telinga kanan, ada banyak itu. Agama-agama mengajarkan yang bermacam-macam doa yang dengan begitu ribuan doa. Tapi iman Kristen diajarkan Tuhan Yesus cuma satu doa. Apa? Doa Bapa kami. Dan itu doa yang intisari dari hati Tuhan. Dan itu jelas sekali di sana yang kita dengar hari ini.
Dan kita bersyukur jika kita bisa mendengar ini. Terus Pak, selesai itu semua gimana? Jadi setelah ini semua selesai, tahu pedomannya, nah kita berdoa selalu ikut dengan prinsip-prinsip doa Bapa kami. Jadi pertama kekudusan. Saya kudus nggak? Kalau saya nggak kudus, saya nggak bisa minta kepada Tuhan. Kalau saya masih di dalam kekacauan dalam hidup saya, bagaimana saya tahu Tuhan? Nggak bisa. Kamu harus kudus. Kamu harus mengakui Tuhan berdaulat. Kamu harus tahu bagaimana kehendaknya, dan kamu harus ikut dan taat kepada kehendaknya. Nah, baru kita berdoa, semuanya itu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa, jadilah kehendakmu. Dan kita baru tahu bagaimana saya makan dijamin Tuhan. Mengampuni orang, saya punya kuasa untuk itu. Dan kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Ya. Dan syarat yang paling akhir adalah seluruh doa kita dengan pedoman doa Bapa kami, dengan contoh doa Bapa kami, prinsip-prinsip itu. Nah, kita harus tahu dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Nah, ini dalam namaku. Dalam nama siapa Tuhan Yesus? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pak, boleh nggak berdoa atas nama yang lain? Atas nama Bapak saya? Nggak boleh. Atas nama tokoh-tokoh yang agama yang hebat? Nggak boleh. Atau bahkan sekalipun kamu pakai atas nama malaikat-malaikat? Nggak bisa. Nama Abraham, Pak? Nggak bisa. Nama Musa, Elia? Nggak bisa. Terus nama siapa? Nama anak Bapa, nama Tuhan Yesus. Berdoalah di dalam namaku. Maka kalimat pertama kita berdoa adalah Bapa kami. Penutupnya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, anakmu yang tunggal, yang hidup, yang menjadi penyerta bagi seluruh hidup kami, yang hidup tinggal bersama dengan kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini dibuka dengan Bapa, diproses oleh Roh Kudus, dan kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah doa Bapa kami. Dan itulah doa yang harus kita pelajari, dan doa yang harus kita ingat terus. Jadi ditujukan pada Bapa, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kekudusan, kerajaan, kedaulatannya, dan ditutup dengan apa? Seluruh itu harus melalui satu pintu kekekalan, jalan yang utama, yaitu Kristus, dan titik, nggak ada yang lain. Yo Pak, kalau saya berdoa pakai nama yang lain boleh nggak? Pakai nama semuanya ya seperti Buddha Maria, atau pakai nama hal-hal yang bersifat tanda petik dewa-dewa gitu kan, Kwan Kong, Pek Kong, atau siapa. Saya beritahu saudara, iman Kristen tidak boleh memakai nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Dalam doa apapun, saudara, apapun. Baik di dalam kita bersenang-senang, mendapatkan satu jalan yang indah, ataupun kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Kita harus menutup dengan kita yakin bahwa Kristus yang menjadi pengantara kita. Dan itu jelas sekali. Ya. Jadi jelas, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi, Pak, apa sih kehendak Bapa yang kita tahu? Bacalah Alkitab, dan ada di sana semua. Yang pertama adalah kekudusan. Yang kedua adalah Allah berdaulat. Dan yang ketiga adalah kehendaknya itu harus kita jalankan. Pak, bagaimana kita tahu kehendak yang paling sederhana? Hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sampai kepada jangan mengingini sesama hal-hal yang bersifat, yaitu mau kita rampas keinginan kita untuk memiliki sesuatu yang dari orang lain, yang bukan hak kita. Tanda petik, ada hati yang iri, yang ingin menjadi seperti orang lain. Dan ini sama dengan penyembahan berhala. Ujungnya satu dan ujungnya lain. Hormatilah orang tuamu dan hormatilah hari Sabat, itu semua ada semua. 10 hukum Taurat. Dan itu bukan menjadi hukum yang usang. Itu berlaku bagi orang Kristen sampai hari ini. Dan tidak dihapuskan oleh Tuhan hukum Taurat itu. Tetapi tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memampukan kita melakukan hukum Taurat karena Kristus. Jadi kita mengikuti Kristus yang sudah lunas, sudah tamat, sudah selesai, sudah lulus dalam pengujian hukum Taurat. Dan kita ikut kelulusan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan berjuang supaya kita lulus nanti hukum Taurat kita. Nggak bisa, nggak ada yang lulus. Musa nggak lulus, Elia nggak lulus, orang muda kaya nggak lulus. Dan
imam-imam besar gak tamat semuanya dan dosa semuanya. Dan tidak ada mereka yang bisa masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa. Karena dialah imam besar kita. Nah, ini artinya di situ. Ya. Nah, kita juga bisa lihat di dalam ayat yang ke-26 juga sama ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita diberi satu penyertaan yang menetap dalam hati kita selama-lamanya. Itu apa? Roh Kudus. Jadi kalau kita dalam kesusahan yang luar biasa, berdoa kita pada Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan selalu ada dalam Tuhan Yesus. Jadi dalam proses kita, dalam hidup kita, rohani kita, itu kita bisa meminta kepada Roh Kudus supaya menolong kita. Supaya kita bisa memuliakan Bapa dan seluruh doa kita itu di dalam perantara Kristus Yesus. Dan yang bekerja itu siapa dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah Roh Kudus. Dikatakan di sini, ku berikan kepadamu damai sejahtera-Ku, ku tinggalkan kepadamu. Yaitu Roh penghibur, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Bisa ngerti ini ya? Jadi kita semua dalam segala kelemahan kita, Roh Kudus berdoa bagi kita. Ya. Pasal 15 ayat 16. Coba kita lihat. Habis ini kita baca ayat yang terakhir. Yohanes 15 pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia berikannya kepadamu. Apa yang diberikan itu? Yaitu menetapkan kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu berlimpah-limpah dan lesat dan menetap selama-lamanya. Dan itu kalimat dari bahasa aslinya adalah sekali berbuah akan terus berbuah dan tambah banyak dan berlimpah-limpah. Karena itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang berkaitan dengan diri kita dalam pelayanan itu nggak mungkin. Itu cuman seincrit-incrit, cuman seadanya, nggak bisa. Itu akan mengalir dalam hidup kita, itu akan membongkar semuanya, dan itu akan membawa semua dituntaskan. Ya, apanya itu? Kalau kita memberi hidup kita seutuhnya pada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, hidup kita, dan semuanya. Dan itu hidup yang berlimpah. Jadi hidup berlimpah itu ada dalam rahasia mengasihi Tuhan. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan disitulah buah Roh Kudus yang berlimpah-limpah itu akan mengalir keluar di sana. Ya. Dan siapa yang mengerjakan ini? Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan siapa yang menjamin ini? Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada siapa semua kita tujukan untuk kemuliaan Bapa surgawi sebagai Bapa kita yang menciptakan kita, yang memberikan damai sejahtera, yang menarik kita untuk bisa menerima anugerah Tuhan, itu Bapa surgawi. Dan kita bersyukur kita bisa mengenal ini, ya. Dan kita masuk pada Yakobus 4 yang terakhir sebelum kita selesai, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 17, ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, saya ingatkan, apapun cita-cita kamu, apapun keinginan kamu, kemana kamu pergi, doakan dari awal. Kamu mulai kepingin itu doakan, supaya jangan sampai keinginan itu menjadi keinginan daging yang membawa kamu dalam kebinasaan. Tapi biarlah keinginanmu dikuduskan. Kalau perlu, itu dipotong oleh Tuhan. Tuhan kalau ini bukan menunjukkan kepada kenan Tuhan, Tuhan yang hentikan saya. Nah, itu kita harus berani ngomong seperti itu. Kalau ini bisa memuliakan Tuhan, benar-benar berkenan pada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk jalan ini semua. Ya, dalam hal apapun, bekerja, belajar, terus mencapai apa yang kita mau tuju, bercita-cita, atau kita berteman, dan segala sesuatu kita doakan, ya. 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok hari, ya besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan itu betul, Ustaz. Saudara kalau tahu, saya umur 55 tahun ini baru tahu berapa waktu saya masih kecil itu saya sudah banyak buang waktu yang tidak mengenal Tuhan.
Dan waktu sudah dewasa, sudah mau tua seperti ini, baru tahu begitu indahnya waktu dan begitu berharganya. Tapi saya nggak bisa kembali ke waktu saya yang dulu, yang saya sia-siakan dan saya berfoya-foya, saya enak-enak sendiri. Dan saya baru sadar setelah hidup itu di dalam Tuhan. Maka untung saya masih bisa mengenal Tuhan. Dan sisa hidup saya ini saya persembahkan untuk Tuhan. Dan itu yang ada seperti ini ya. Ya, oke. Perhatikan, jadi hidup kita tuh sangat-sangat singkat seperti uap. Selesai. Dan kita juga akan selesai di dunia ini. Dan waktu kita yang 100 tahun, itu seperti uap dibanding dengan kekekalan. Ya. 15. Sebenarnya harus kita berkata begini. Ya, perhatikan. Jika Tuhan mengendakinya, nah selalu kita berjalan kemanapun, rencana kita, kemauan kita apa, doakan. Jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan sampai kamu merasa uang saya ada, saya pintar, saya bisa lakukan ini. No. Jangan bersandarkan kepintaran. Marilah minta kepada Tuhan. Tuhan sertai saya. Karena semua keagungan, kepintaran saya, kehebatan saya, kemampuan saya, itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun saya. Jadi akhirnya di sini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi doa kita itu, kita harus tahu apa yang baik. Kalau sudah tahu yang baik, kita nggak mau. Kita mau keinginan daging kita, dosa kita. Apa yang diinginkan Tuhan? Oh, begini-begini. Berarti saya meninggalkan yang tidak diinginkan Tuhan. Dan saya ingin yang diingini Tuhan. Dan saya lakukan itu. Disitulah hidupmu akan berbuah berlimpah dan akan menolong orang banyak dan Tuhan akan menyertai engkau selama-lamanya. Walaupun kita bisa jatuh dalam satu saat nanti. Tetapi kita bisa kembali pada Dia. Ya, ini penting sekali. Oke, dan ini yang terakhir ya. Jadi, bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, saya pikir cukup sekian dan ada satu keinginan dari setiap hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, nah saya harapkan kalau kita menjadi orang tua, bapak atau ibu, saudara jangan lupa kita membawa anak kita untuk rajin mengenal kehendak Allah di dalam membaca Alkitab. Dan waktu anak itu kecil, itu masih gampang sekali. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, itu akan setengah mati. Ya. Pengalaman saya, kalau dari kecil sudah kebiasaan, itu menjadi satu habit yang akan membawa berkat. Ya. Kalau anak kita. Jadi apakah itu, kalau terlalu kecil, itu kan bacaan-bacaan yang lucu-lucu gitu, yang gambarnya banyak, kata-katanya sedikit. Dan ada di toko-toko Alkitab itu kan. Nah, kalau kita sudah dewasa, sudah SMP, SMA, atau sudah orang dewasa, sudah harus baca Alkitab langsung baca Alkitab. Dan itu usahakan baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ya, karena itu makanan. Jadi makanan itu harus rutin. Semakin rutin, konsisten, kita akan dibangun dan roh kita semakin kuat. Dan kita semakin mudah menolak seluruh keinginan-keinginan duniawi. Karena kita sudah terpikat dengan kekuatan keinginan surgawi ini. Ya, mempermuliakan Tuhan, berkenan pada Dia, dan hidup dalam kekudusannya. Dulu kita manusia lama kita yang banyak, yang rusak itu, kita tinggalkan. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan juga kita mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan kita mau jujur, tulus, dan tidak suka menipu orang, mengakali orang, akal-akalan dengan kelicikan. Enggak, kita bekerja tulus, dan jika ada sesuatu yang tidak jujur, kita tinggalkan semuanya. Dan saya percaya, orang-orang seperti ini, seperti Yusuf, akan dicintai oleh orang-orang di atasnya. Kenapa? Karena kejujuran, kesungguhan, bekerja dengan baik, bekerja dengan keras. Wah, itu nggak ada orang nggak suka seperti ini. Bos-bos itu pasti suka kepada orang seperti ini. Dan itu dinamakan etos Protestan, etos Kristen. Itu sangat hebat di dunia ini, karena banyak dipengaruhi dengan etos Protestan, Kristen Protestan. Itu sudah terkenal, ya. Dan di mana-mana itu orang-orang Kristen itu kalau bekerja berjuangnya luar biasa sekali, nggak pernah kenal lelah. Dan terus untuk apa? Untuk membangun dunia ini semakin baik, ya, semakin jujur, semakin terbuka, semakin bisa dinilai, semakin, ya artinya tuh sangat-sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu semua dipengaruhi ini, mulai dari universitas sampai kepada semua yang ada pemerintahan, yang ada di Eropa, di Amerika, semua kepengaruh dengan etos Protestan ini. Ya, kita bersyukur sekali. Dan termasuk di Indonesia,
yang mulai dipengaruhi dengan etos Protestan. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, dan kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan penyertaan dan kita bisa menjalani semua. Jadi pertama, berikan makanan hidupmu dengan firman Tuhan. Dan selalu bergaul dengan Tuhan dalam doa, dalam segala pergumulan hidup kita. Kamu harus bergantung pada Tuhan, di dalam melihat kekudusannya, kedaulatannya, dan bagaimana kehendaknya itu akan menyertai kita. Ya. Dan kedua adalah selalu memohon, apapun yang terjadi, makanan kita, rohani kita, semua itu bersumber pada Tuhan. Dan kita selalu minta itu. Kita akan menjadi orang-orang yang berbuah lebat dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih. Kita bersyukur, mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini dan pada sesi yang terakhir kelas pengajaran katekisasi dan juga untuk jemaat, serta untuk pengenalan akan hidup di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah mendengarkan begitu banyak uraian firman Tuhan dan penjelasan. Sekarang kami tinggal untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menghidupinya, dan akan menjaga kami dalam seluruh hal-hal yang akan membuat kami melawan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, jika kami tidak mengerti firman Tuhan, kami tidak mengenal kekudusan Tuhan, maka kami sangat mudah untuk terseret dengan arus dunia ini dan menikmatinya. Begitu kami terseret, kami tidak mungkin kembali lagi, karena disitulah jiwa kami, keinginan daging kami akan menyenanginya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan lindungi kami, sehingga pada waktunya nanti Engkau akan bawa kami kembali di dalam segala kelemahan kami. Tuhan akan bawa kami kepada satu kemuliaan yang indah, satu kesabaran Tuhan, satu kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami, untuk anak-anak kami yang akan dibaptis, dan juga untuk setiap diri kami yang siap untuk dibaptis. Jadikan kami menjadi saksi kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, dan apapun masa depan yang kami jalani. Biarlah nama-Mu ditinggikan di atas segala perkara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.